Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di series belajar CTF. Kali ini kita akan mempelajari dasar atau basic sebelum sampai pada intinya yaitu web hacking atau kategori web hacking. Sebelum kita belajar tentang web hacking, kita harus paham dulu yang namanya HTTP terminology. HTTP terminology itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah request request, terus yang kedua adalah respon. Jadi seperti ini ya, request dan respon. Intinya adalah saat kita mengirimkan sesuatu, server membalasnya. Intinya seperti komunikasi dua arah. Satu mengirimkan sebuah pesan, lalu yang lainnya membalas. Oke, konsepnya seperti ini jika digambarkan. Saya akan menggambarkan di sini ada sebuah klien, lalu di sini ada sebuah server. Di klien ini biasanya ada siapa saja sih? Biasanya ada browser ya, browser ada browser ya, misalnya kayak Mozilla, Google Chrome, Microsoft Edge, lalu ada Opera Mini dan sebagainya. Nah, server ini bisa seperti Apache. Intinya web server ya. Ini yang kita bahas adalah web server. Lalu ada Nginx. Lalu dan sebagainya. Nah, sekarang kita itu di sebuah konsep HTTP request and response. Kita akan contohnya itu seperti ini ya, browser. Browser ini bisa apa saja ya, tapi kita lebih enak nyebutnya sebagai klien, lalu kita mengirimkan kepada server. Si klien mengirimkan sebuah request, lalu si server membalasnya. Seperti ini. Jadi ada timbal balik nih, komunikasi dua arah. Si browser mengirimkan sebuah request, si server mengirimkan sebuah respon. Nah, di dalam request dan respon ini teman-teman, request dan respon ada dua komponen yang dikirim dan diterima. Ada dua komponen yang dikirim dan diterima. Komponen pertama milik request adalah request body. Yang kedua adalah request header. Lalu yang diterima adalah response body. Yang kedua adalah response header. Seperti ini. Jadi ada dua komponen dari masing-masing request dan responnya. Jadi ada 4 komponen total, tapi kita menyebutnya 2 saja, milik request dan milik respon. Jadi milik request itu ada request body, milik request header ada request header, lalu request body. Responnya juga sama, responnya ada respon body, ada respon header, seperti itu. Itu basic dari yang namanya HTTP terminologi request dan respon. Oke, di dalam request body nanti kita akan belajar nih secara langsung. Kita belajarnya tanpa ada perantara apapun ya, bisa di semua web. Kita cuma pengen tahu request body, request header, response body, response header. Kita buka, ini browser saya. Sekarang kita kembali ke konsep yang awal tadi. Kita sekarang membuka sebuah kliennya adalah sebuah browser. Nah, browser yang saya gunakan adalah Firefox, seperti ini, Firefox. Oke, sekarang saya membuka websitenya lpda.my.id. Lalu teman-teman sekalian, untuk bisa mengetahui yang namanya request dan respon, teman-teman sekalian di komputernya atau di laptopnya, ini case-nya harus pakai komputer dan laptop ya teman-teman. Nah, ini harus ditekan F12 seperti ini. Lalu akan keluar, biasanya ada di pojok kanan kayak gini ya, sorry. Biasanya ini kalau ditekan F12 atau buka konsol itu biasanya ada di sebelah kanan, jadi kalau nggak salah. Nah, ini seperti ini ya, tapi saya terbiasa ditaruh bawah. Ini. Lalu teman-teman sekalian ke tab jaringan atau network, diklik di sini. Ini kan ada inspeksi, lalu konsol, debugger, jaringan. Nah, jaringan ini kalau bahasa Inggrisnya di laptop teman-teman sekalian pakai bahasa Inggris, nanti keluarnya biasanya network. Tapi saya bahasa Indonesia jadi jaringan. Nih.
Lalu sekarang kita refresh webnya. Nah, keluar ada 4 komponen nih, 201, 2, 3, 4. Kita cari yang paling atas, yaitu login ini, yang berkasnya namanya login. Lalu saya akan contohkan, lihatkan apa itu request header dan request body, request header, lalu dibalas dengan respon body, respon header. Oke, di tab ini teman-teman, ini adalah request balasan, header balasan, yaitu respon headernya. Ini respon request headernya. Jadi sebelum kita tadi ke mana dulu? Ke request body. Nah, request body ini tidak selalu ada. Lalu request header pasti ada. Respon body ini pasti ada. Respon header pasti ada. Nah, seperti ini. Bedanya seperti ini ya. Jadi di sini, mas saya kok nggak kelihatan request bodinya? Emang nggak selalu ada ya. Oke, sekarang kita belajar yang namanya yang nggak selalu ada dulu ya. Yang selalu ada dulu ya, request header. Itu request header. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia namanya adalah header permintaan. Oke, di sini banyak komponen. Jadi yang warna biru, teman-teman sekalian, accept ini namanya bisa disebutkan key index saja. Lalu ini adalah value-nya. Ini key indeksnya, ini value-nya, ini key indeksnya, ini value-nya. Nah, yang paling basic atau yang biasanya paling sering digunakan itu ada yang namanya, yang paling sering digunakan keluar di web hacking atau sebagainya, itu yang satu header yang namanya header key-nya adalah referrer, kedua adalah header key UA atau user agent. Oke, kita cari dulu ya referrer ini cari dulu. Nah, ini referernya ini. Referernya ya HTTPS lpida myid out login. Referrer ini apa sih? Referrer ini tempat kita berasal ya, atau dari mana sih lpida ini, web ini dibuka itu ternyata dari lpida myid. Kalau teman-teman sekalian buka web lpida dari Facebook, maka referernya biasanya dari Facebook. Kedua, yaitu adalah user agent atau UA. Ini user agent UA. Nah, ini user agent atau UA. Ini kita di sini user agent itu apa sih? User agent itu identitas browser atau bisa dikatakan KTP-nya browser. Nah, di sini terlihat ya bahwa user agentnya adalah Mozilla 5.0. Ini adalah Windows 10, ini adalah OS-nya, ini versi OS-nya dan sebagainya, ini versi Firefox. Seperti ini. Nah, ini yang namanya request header. Lalu dibalas oleh mereka, yaitu request respon header. Responnya dibalas seperti ini saja. Ini servernya pakai Nginx, ini headernya servernya pakai Nginx, lalu ada cookie, dan sebagainya. Ini tidak begitu penting ya, tapi nanti di beberapa case itu penting karena kita harus teliti bahwa ada respon header yang tidak standar, ada yang request respon headernya custom dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, jika ingin melihat sebuah request body, kita biasanya melihatnya di permintaan ini. Ya, permintaan ini biasanya nanti keluar request bodinya seperti apa. Tapi karena ini case-nya kita belum menggunakan request body, maka tidak ada. Lalu balasan ini adalah balasannya milik ini namanya request respon body ya. Jadi yang dibalas oleh server. Jadi saat kita membuka, ini ya bacanya seperti ini, saat kita membuka lpida myid dengan metode get, maka kita dibalas oleh server bentuknya seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita belajar tentang komponen paling cukup penting, bukan paling penting ya, cukup penting untuk dipelajari, yaitu method and status code. Nah, metode itu apa sih? Metode ini metode ya. Ini namanya metode. Lalu ini adalah namanya status code ya, 200. Oke, kalau teman-teman sekalian biasanya kalau buka website, 404, lalu ada lagi 500, 200, 302. Nanti kita akan belajar sama-sama. Lalu metode sendiri itu di HTTP kita kenalnya ada apa aja ya? Ada satu, get,
post. Nah, dua ini yang paling sering dan paling umum lah, istilahnya paling umum digunakan dalam proses developing atau nanti di kegiatan web hacking kita. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang namanya metodenya head, metodenya put, metodenya delete, metodenya option. Nah, ini adalah metode-metode yang dua ini paling umum. Nah, ini sisanya ada seperti ini. Ada head, put, delete, option. Nah, itu metode-metode yang tersedia. Oke, kita akan membahas bedanya apa sih? Bedanya itu kalau get, teman-teman sekalian, data yang dikirim itu akan keluar pada URL bar, seperti ini. Jadi, misalnya, ini ya, saya misalnya buka Twitter. Twitter saya akan cari di sini twice. Nah, maka ini data kita akan direfleksi ke URL bar. Di sini, dari kan inputan kita twice direfleksi di sini. Jadi ini nampaknya datanya akan dikirim melalui URL bar. Ini biasanya untuk pencarian, untuk hal-hal yang sifatnya umum lah teman-teman. Ini twice akan direfleksi di sini. Nah, misalnya saya ketikkannya Dota 2 twice prediction. Nah, ini misalnya saya klik twice prediction ya, ini akan terrefleksi di sini. Dota 2. Nah, parameter kita Dota 2 ini akan terrefleksi pada Q Dota 2 ini. Nah, ini parameternya adalah metodenya adalah get. Kalau nggak percaya, kita buka aja. Kita enter sekali lagi. Ini kita hapus dulu. Kita carikan lagi twice. Bentar, twice. Di mana ya? Mana ya? Ini kita harus cari dulu. Saya cari dulu. Ini harus cari-cari dulu. Oke, kita karena sulit ya ketemunya, karena terlalu banyak requestnya. Ini kita terrefleksi ya, ini twice terrefleksi di sini. Nah, di sini nih kita bisa langsung ganti kok teman-teman. Misalnya kita gantinya adalah twice Nayan. Nah, ini pasti terrefleksi di URL bar milik si Twitter. Dan di sini kita bebas mengganti-gantinya. Misalnya kita carinya di sini Euro 2021. Nah, ini kita cari di sini Euro 2021. Ini namanya metodenya pakai get. Ini namanya request query-nya. Ini namanya request query. Ini value-nya. Ini ada request search-nya, type-nya typed query. Seperti ini. Itu contohnya penggunaan metode get. Metode get itu selalu tertampil pada URL bar. Nah, kita sekarang melihat cara kerja metode post. Metode post itu biasanya digunakan untuk fungsionalitas sebuah web, biasanya buat login, intinya buat menyimpan data atau mengecek data sih sebenarnya. Oke, kita lihat di sini jaringan, kita buka lagi. Sekarang kita coba login ya pakai ASD dan ASD. Nah, oke, di sini metodenya adalah post. Ini kelihatan ya. Kita lihat. Nih, kita kecilkan dulu. Kita lihat dulu ya. Ini metodenya ganti ya teman-teman. Kan tadi get ya, sekarang post. Postnya ke URL ini. Kita ngepost ke URL ini. Lalu mendapatkan respon 302. Kita lihat dulu header permintaannya. Kita sama semua. Originnya sama. Ini ketambahan origin ya. Ketambahan ada satu header baru namanya origin. User agent kita akan selalu sama karena identitas kita menggunakan browser Mozilla akan selalu sama. Nah, sekarang kita akan mulai melihat yang namanya request body ya, yang tidak selalu ada tadi. Kalau get tadi kan tidak selalu ada. Nah, kalau post itu pasti ada. Kita lihat sekarang di permintaan. Nah, seperti ini. Jadi request body kita melalui post itu terekam di sini. Loh Mas, kita tadi nggak ngisi token. Token ini dari mana? Token ini di-generate secara otomatis dari webnya. Kita kan tadi cuma ngisikan user, ASD, passwordnya ASD. Kita coba lagi ya. Usernya
Usernya apa? Rahasia, password rahasia. Passwordnya panjang ya. Nah, jika kita klik sign in, data kita itu nggak akan terrefleksi di URL bar. Jadi nggak mungkin terlihat lah kasarannya oleh manusia biasa. Nggak terlihat oleh manusia biasa. Jadi kalau dilihat sebagai developer ini terlihat ya. Request bodinya adalah rahasia. Request bodinya ada indeks yang namanya key-nya adalah user, isinya adalah rahasia, username kita tadi. Lalu password itu isinya password rahasia. Ini kegunaan metode POST. Loh Mas, apakah get dan POST ini akhirnya terkait pada security? Dalam some case iya ya, tapi ini perbedaan fungsionalitas penggunaan saja. Kalau get itu memang digunakan untuk mendapatkan sebuah data, POST itu biasanya mengirimkan sebuah data. Itu bedanya. Apakah lebih aman menggunakan POST dan get, Mas? Enggak selalu ya, itu hanya fungsionalitas saja ya. Itu standar developer lah kasarnya seperti itu. Oke, tapi kalau dalam login, kaidahnya memang wajibnya menggunakan POST ya, karena nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Seperti itulah. Oke, sekarang kok status code-nya nggak 200 Mas, tapi 302. Sekarang kita belajar yang namanya HTTP status code. HTTP status code itu dibagi menjadi 5 ini, 5 kelas. Yang pertama informasi respon, itu responnya adalah 100 sampai 199. Yang kedua adalah 200 sampai 299, ini namanya successful respon. Ini biasanya kayak tadi ya 200 oke dan sebagainya. Lalu ada redirect atau dialihkan itu dari 302 ke 399. Client error itu 400 sampai 499. Ini biasanya client error itu kayak file not found ya, 404. Kalau server error dibagi ke 500 dan 599. Seperti itu. Kita sekarang lanjut ke redirect ya. Redirect berarti 300 sampai 399. Berarti 302 ini masuk ya. Masuk. Loh, kita di redirect kemana Mas? Nah, kita belajar membaca respon header. Jadi, saat kita mendapatkan status code 302, kita biasanya pasti mendapatkan header yang namanya location. Location ini diarahkannya kita kemana sih setelah dapat 302 ini. Setelah dapat 302 ini kita diarahkan kemana? Seperti itu. Ternyata kita setelah dapat respon code 302, kita diarahkan ke location lpda out/login. Oke, sekarang kita coba ya login dengan akun asli saya, tester. Nah, ini 302 juga, tapi kan passwordnya benar ya. Maka saya akan dapatkan location-nya diarahkan ke lpda myid dashboard seperti itu. Jadi seperti itu awalan tentang HTTP terminology, bagaimana mereka sebuah klien melakukan respon ke sebuah server. Dan klien itu nggak selalu browser ya, nanti kita akan belajar klien-klien yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat video tentang basic web hacking tentang HTTP terminology. Semoga bermanfaat, semoga belajarnya juga nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.